Hello guys, welcome back to Zal Misterio. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang satu hal gitu, satu peristiwa yang terjadi pada seorang gadis, dan ini tuh pasti jadi nightmare buat semua gadis-gadis yang ada di dunia ini. Bukan cuma gadis-gadis, tapi siapapun yang namanya cewek nggak mungkin banget kuat ya diperlakukan seperti ini. Mungkin kalau sampai ada di posisi itu, udah mendingan bunuh diri aja deh dari pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misterio. Daripada kayak gitu, sumpah. Ini tuh yang parah banget, sumpah gila. Ini bener-bener kayak hell banget. Hell, neraka banget, sumpah. Kali ini aku mau bahas cerita tentang Elizabeth Smart. Mungkin kalian pernah dengar, karena ini ceritanya itu sempat dijadiin film. Pada tahun 2002, Elizabeth Smart yang pada saat itu berusia masih 14 tahun diculik dari rumahnya. Dia ini ditawan oleh seorang fanatik. Jadi kayak orang-orang religius banget, tapi kayak pokoknya orang-orang yang kayak ajaran sesat gitu dan fanatik banget, yang bernama Brian David Mitchell beserta istrinya. Jadi nggak cuma dia doang yang nyekap, tapi istrinya yang bernama Wanda Barzee itu juga membantu suaminya dalam penculikan si Elizabeth. Ketika dia disekap, ketika dia diculik gitu ya, si Ellie ini benar-benar diperkosa berkali-kali setiap hari, hampir setiap hari dia tuh diperkosa oleh si Brian. Selain itu dia juga dikasih narkoba, dan dia tuh harus mengikuti satu ritual keagamaan yang dipercaya sama si Brian ini, yang pastinya kayak aneh banget dan bener-bener kayak sekte-sekte sesat banget. Sungguh ini tuh kayak bener-bener kejadian yang mengerikan banget. Sampai akhirnya tahun 2003 si Ellie itu akhirnya berhasil untuk bebas. Sejak saat itu dia pun kembali bisa bangkit. Dia menjadi seorang aktivis dan sempat membuat buku yang berjudul My Story. Dan dia juga meresmikan satu foundation yang bernama Elizabeth Smart Foundation pada tahun 2011. Elizabeth Ann Smart merupakan seorang yang lahir dari keluarga yang cukup religius pada tanggal 3 November 1987, tepatnya di Salt Lake City, Utah. Dia merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, dari seorang pengembang lahan yang bisa dibilang cukup sukses, dan ibunya itu adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Smart ini dikenal sebagai anak yang pintar, baik, dan juga cukup penurut. Dia tuh suka banget dengan harpa, jadi dia tuh suka main harpa. Jadi dari usia dia 5 tahun, dia tuh bener-bener kayak rajin banget latihan untuk bisa memainkan harpa. Selain dia itu gemar bermain harpa, dia juga suka banget menunggangi kuda. Jadi kejadian penculikannya itu terjadi pada tanggal 4 November tahun 2002. Pada saat itu, sama-sama keluarganya tuh kayak baru aja abis mendatangi perayaan penghargaan gitu di sekolahnya dia. Ini anaknya fit banget dan pinter banget. Keesokan harinya, yaitu pada sekitar jam-jam 1 malaman gitu, si Smart ini mendengarkan langkah kaki dan juga merasakan ada logam yang menempel di pipinya. Di situ nggak dia sendiri, tapi ada adiknya yang bernama Mary Catherine. Kemudian ada seorang pria gitu yang berbisik dan bilang, "Aku menodongkan pisau di lehermu. Jangan bersuara. Bangun dari tempat tidur dan ikut aku, kalau enggak aku bakalan bunuh semua keluarga kamu." Sang penculik siapa lagi kalau bukan si Brian. Nah pada saat itu Smart takut banget dong ya. Nah akhirnya dia pun mengikuti si Brian, dan mereka pun berhasil keluar rumah tanpa diketahui sama keluarganya sih. Setelah keluar dari rumah, si Brian ini menuntun Smart untuk melewati hutan gitu ya. Mereka tuh jalan berjam-jam di hutan sampai akhirnya tiba di camp. Di camp ini ternyata ada orang gitu. Istrinya si Brian yang bernama Wanda itu udah menunggu di camp mereka. Si Brian ini percaya kalau misalnya dirinya itu adalah nabi. Pada saat itu ketika Smart diculik, dia itu langsung dijadikan istri. Jadi gitu, sampai si Wanda sama Brian itu bilang kalau misalnya Smart ini akan dijadikan istri. Pada saat itu juga mereka akan melangsungkan pernikahan. Gila sih, kayak takutnya kayak gimana diculik sama orang yang usianya jauh banget dari dia, dan dia masih berusia 14 tahun. Terus ketika sampai di camp itu langsung dinikahkan gitu sama si Brian. Itu kayak freak banget ya sih, sumpah.
Dan pada saat itu dia bilang kalau misalnya dia akan melakukan poligami dengan si Smart. Kan dia udah punya Wanda nih. Nah tapi dia akan melakukan poligami ke si Smart. Dan ketika udah berhasil melakukan kayak upacara pernikahan, si Smart itu langsung diperkaos sama si Brian. Gila, anak masih 14 tahun. Buset, parah. Pada saat itu tentunya dong ya Smart itu mencoba melawan, tapi pastinya itu sia-sia. Secara dia tuh masih 14 tahun ngelawan kayak pria yang udah dewasa gitu, apalagi ada si Wanda gitu, pasti nggak akan bisa berhasil. Brian dan juga Wanda itu menjadikan Smart tahanan selama 9 bulan dan mereka itu berpindah dari California ke Utah. Brian ini memperkosa Smart setiap hari, bahkan kayak satu hari bisa berkali-kali, dan gak jarang dia tuh diikat di pohon. Selain itu dia juga dipaksa untuk konsumsi narkoba, terus kayak dicekokin minuman keras, dan lagi sering juga gak dikasih makan sama nih dua laki bini. Nah, selagi dia dicekokin minuman nih, cekokin narkoba gitu, diperkaos berkali-kali, dia juga didoktrin. Dia tuh mendoktrin pikiran Smart sampai kalau bisa gitu ya, benar-benar pikirannya tuh berubah dan percaya kalau misalnya si Brian ini adalah nabi. Nah, jadi pada malam penculikannya si Smart ini ternyata Mary Catherine atau adenya ini yang tidur di sampingnya itu mendengar, tapi dia pura-pura tidur karena dia juga ngerasa takut. Jadi pada saat itu dia berpura-pura tidur, tapi dia mengamati nih si pria yang bawa kakaknya atau menculik kakaknya. Pada saat itu dia hanya bisa berpura-pura tidur karena dia bener-bener kayak takut banget. Dan pada saat itu dia nggak tahu dia harus ngapain. Nah, setelah berbulan-bulan akhirnya si Mary Catherine ini kemudian kayak terlintas mikir gitu, ini kayak orang yang si penculik kakaknya itu kayak orang yang pernah kerja di rumah mereka yang bernama Immanuel. Terus diselidiki dong, dan ternyata si Immanuel ini merupakan seorang yang bernama Brian David Mitchell. Nah, kemudian pada tahun 2003, acara detektif The Most Wanted America itu mengeluarkan foto dari si Brian. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2003 ada seorang pejalan kaki yang ngenalin nih si Mitchell, karena kan udah dipost ya fotonya si Brian Mitchell. Karena kan udah dipost nih fotonya di TV gitu, jadi lebih gampang dikenali. Dan pada saat itu si Brian itu sedang berjalan dengan Smart. Pada saat itu Smart itu mengenakan cadar dan juga mengenakan wig dan juga kacamata warna hitam. Pihak berwenang pada saat itu langsung menangkap si Brian dan juga istrinya Wanda dan memulangkan Smart ke kedua orang tuanya. Kemudian Brian itu dituntut, tapi ini agak sulit menuntut dia karena rumit. Ini jadi kayak rumit banget gitu, karena katanya dia tuh kayak punya masalah mental atau masalah kesehatan mental gitu. Jadi untuk mengadilinya kan gak sama kayak orang yang waras. Akhirnya pada 10 Desember 2010, gila gak lama banget kan ya, udah lebih dari 10 tahun nih penculikan tersebut. Akhirnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup dan si Wanda Barzee itu dituntut 15 tahun. Nah, ini ada yang sedih banget sebenarnya. Jadi setelah Smart ini kan udah bebas gitu ya, udah ke keluarganya gitu ya. Tapi ada yang kayak nyakitin banget. Jadi banyak orang yang nganggap kalau Smart itu memiliki Stockholm Syndrome. Banyak yang bilang gitu ya, kenapa sih, kan dia sering ke tempat umum gitu, kenapa gak kabur aja di tempat umum? Nah, untuk mengklarifikasi hal tersebut ya, setelah bertahun-tahun di judge gitu ya kalau misalnya dia memiliki Stockholm Syndrome, terus si Smart itu kemudian membuat satu film ya untuk sebagai klarifikasi dia juga tentang kejadian tersebut. Judulnya itu I Am Elizabeth Smart. Dia tuh terus kemudian kayak memiliki kutipan gitu ya yang bikin orang kayak nyesek gitu dengarnya. Kutipannya kayak gini, maybe there's no way for you to understand it unless you live it, and if that's the case, then I hope you never understand. Mungkin kalian gak bakalan bisa paham kecuali kalian yang ngalaminya sendiri. Dan kalau emang kayak gitu, aku harap kalian mendingan gak usah paham deh sekalian. Nah, jadi itu dia ya cerita dari Elizabeth Smart. Kalian tonton deh filmnya. Itu filmnya juga lumayan seru sih. Lumayan seru dan nyata hati ya, karena itu cerita nyata gitu, ceritanya dia gitu. Nyesek banget sih, sumpah parah. Itu dia cerita dari Elizabeth Smart yang masih usia 14 tahun harus diperkaos sama nabi palsu setiap hari, bahkan kayak bisa lebih dari sekali gitu ya. Itu kayak gila sih, parah. Itu dia cukup kuat sih kalau kata aku ya. Mungkin ke orang lain nggak bakalan sekuat itu, berapa bulan loh itu, dan gak dikasih makan, dicokin minuman, dicokin narkoba, kayak what, it's like
hell in the earth gitu ya. Nah gak sih? No, hell on the earth. Parah. Udah segini aja. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.